Perkenalkan, nama saya Sandi Widyana Caksana. Saya dari Offering D2, Prodi Teknologi Rekayasa Otomotif. Di sini saya akan menjelaskan materi yang diberikan oleh Pak Andika, yaitu materi termodinamika. Pengertian mesin calor. Mesin calor adalah suatu sistem yang mengubah calor menjadi energi mekanik yang kemudian dapat digunakan untuk melakukan kerja mekanis. Hal ini dilakukan dengan membawa zat kerja dari suhu keadaan yang lebih tinggi ke suhu keadaan yang lebih rendah. Sumber panas menghasilkan energi panas yang membawa zat kerja ke keadaan suhu yang lebih tinggi. Substansi kerja menghasilkan kerja di badan kerja mesin sambil mentransfer panas ke bak cuci yang lebih dingin hingga menjadi keadaan suhu yang lebih rendah. Selama proses ini sebagian energi panas diubah menjadi usaha dengan memanfaatkan sifat-sifat zat kerja. Substansi kerja dapat berubah sistem apapun dengan kapasitas panas bukan nol, tetapi biasanya berubah gas atau cairan. Selama proses ini, sebagian calor biasanya hilang ke lingkungan dan tidak diubah menjadi kerja. Cara kerja pompa calor bekerja berdasarkan pada prinsip siklus kompresi uap vapor compression cycle. Siklus ini memanfaatkan refrigeran yang secara umum memiliki titik-titik rendah. Pada sebuah siklus kompresi uap, refrigeran memiliki siklus kompresi dan ekspansi untuk berubah fase dari cair ke uap, ataupun sebaliknya. Siklus ini memerlukan kerja power dari luar, umumnya berupa energi listrik. Siklus kompresi uap memerlukan dua komponen, pertama yaitu kompresor, kurang kompresor, dan katup ekspansi, expansion valve. Secara sederhana, siklus ini dapat dibagi menjadi 4 proses. Pada proses ini, refrigeransi memasuki kompresor dalam fase uap jenuh, satu vapor tekanan diberikan oleh kompresor sehingga temperatur refrigeran naik sampai di atas titik dan memasuki fase superheated vapor gas. Kompresor merupakan bagian yang paling banyak memerlukan suplai listrik yang tadi disebut pertama. Akibat proses kompresi ini, temperatur refrigeran naik beberapa kali di atas temperatur udara. Kulkas yang melanggar pernyataan Clausius dari hukum kedua. Mengapa disebut melanggar pernyataan Clausius dari hukum kedua? Karena hukum termodinamika 2 membahas mengenai pembahasan perubahan energi yang dapat berlangsung dan tidak dapat berlangsung. Rudolf Clausius menyatakan sebuah rumusan Clausius mengenai hukum termodinamika 2, yaitu calor akan mengalir secara spontan dari benda yang bersuhu tinggi ke bersuhu rendah, lalu tidak mengalir spontan ke arah sebaliknya. Pernyataan Clausius tidak mungkin untuk membangun perangkat yang beroperasi dalam satu siklus dan tidak menghasilkan efek selain transfer panas dari benda bersuhu lebih rendah ke benda bersuhu lebih tinggi. Di awal bab ini, kami telah memperkenalkan pernyataan Clausius tentang hukum kedua termodinamika yang didasarkan pada aliran calor spontan yang tidak dapat diubah.
Seperti yang kami katakan kemudian, hukum kedua termodinamika dapat dinyatakan dalam beberapa cara berbeda dan semuanya dapat ditunjukkan menyiratkan yang lain. Dalam hal mesin panas, hukum kedua termodinamika dapat dinyatakan sebagai berikut. Jelas bahwa sistem gabungan melanggar pernyataan Clausius karena mesin yang dibayangkan melanggar pernyataan Kelvin Planck. Karena pernyataan Kelvin Planck dan Clausius setara, keduanya dapat digunakan untuk menjelaskan hukum kedua termodinamika. Proses atau perangkat nyata harus memenuhi hukum termodinamika pertama dan kedua. Hukum pertama menetapkan batasan pada jumlah energi yang harus dilestarikan dalam suatu proses atau perangkat. Hukum kedua menunjukkan apakah suatu proses mungkin terjadi dalam kenyataan perangkat apapun yang melanggar hukum pertama atau kedua disebut mesin gerak abadi yang mencoba menghasilkan kerja dari ketiadaan atau mengubah panas sepenuhnya menjadi kerja yang berguna. Nyatanya tidak ada mesin gerak abadi yang benar-benar bisa bekerja. Oke, di sini saya akan menjelaskan gambar yang kedua. Gambar kedua adalah mesin yang memindahkan panas dari satu lokasi atau sumber ke lokasi lainnya menggunakan kerja mekanis. Sebagian besar teknologi pompa kalor pemindah panas dari sumber panas yang bertemperatur rendah ke lokasi bertemperatur tinggi. Pompa panas sumber adalah cara sederhana namun efektif untuk memanaskan dan mendinginkan rumah dan membantu membuat rumah lebih hemat energi dan tidak terlalu bergantung pada pembakaran bahan bakar secara langsung untuk menghasilkan panas. Meskipun ada dua jenis utama pompa kalor, sumber udara prinsip cara kerja tetap sama. Namun pompa panas sumber udara bekerja jauh berbeda dibandingkan dengan sistem pemanas tradisional lainnya seperti boiler atau tungku. Pompa panas sumber udara bekerja dengan mengekstraksi energi panas yang ditemukan secara alami di udara luar dan memindahkan panas itu ke dalam ruangan untuk digunakan dalam pemanas dan air panas. Dalam mode pompa kalor yang digunakan untuk menghangatkan rumah harus menggunakan siklus yang menghasilkan fluida kerja pada suhu yang lebih tinggi dari suhu ruangan pada umumnya, sehingga perpindahan panas ke bagian dalam dapat terjadi. Demikian pula harus menghasilkan fluida kerja pada suhu yang lebih dingin dari suhu luar agar terjadi perpindahan panas dari luar. Oleh karena itu, suhu reservoir panas dan dinginnya tidak boleh terlalu dekat, membatasi CO PHP-nya. Lihat
Sekian dari saya. Itu tadi adalah presentasi dari materi yang saya dapat dari Pak Andika tentang materi termodinamika. Terima kasih atas perhatian teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Sandi Wildian Nataksana undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.